Halo Sobat Trackers dimanapun kalian berada. Di era modern seperti ini, segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan praktis melalui teknologi yang canggih. Di era modern seperti ini pula, kita dituntut untuk lebih profesional di segala bidang. Kualifikasi skill, keahlian, dan standar kualitas dari suatu barang dan jasa amat diperlukan belakangan ini. Salah satu tolak ukur dalam hal tersebut adalah sertifikasi. Di Indonesia sudah banyak badan sertifikasi yang bermunculan. Salah satunya adalah sertifikasi ISO. Di video kali ini, ditemani oleh Bu Ana Silvia dan Pak Antoni selaku narasumber, akan membahas tentang apa itu sertifikasi ISO. Bagi kalian yang ingin tahu apa itu sertifikasi ISO, silakan simak videonya sampai selesai. Halo Sobat Jakarta Rex, apa kabar? Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan kalian. Dan saya berharap kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan masih ditemani saya, Ana Silvia, yang akan mengawal kamu hingga beberapa menit ke depan di program Dunia Kerja by Jakarta Rex. Oke Sobat Jakarta Rex, kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi ISO. Nah, apakah sertifikasi ISO itu? Lalu apakah perusahaan itu memang harus ya bersertifikasi ISO? Tentu kalian semuanya Sobat Jakarta Rex penasaran ya ingin tahu jawabannya. Kali ini bersama saya sudah ada narasumber di mana beliau adalah seorang auditor juga seorang konsultan ISO yang sudah lama berkecimpung di bidang ISO. Karena posisi beliau saat ini sedang berada di Surabaya, maka kita akan mewawancari beliau melalui aplikasi Zoom. Beliau adalah Pak Antoni Lisdan. Assalamualaikum Pak Antoni, apa kabar Bapak? Sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam Mbak Ana. Ya, baik, Alhamdulillah. Sehat Mbak Ana. Mbak Ana gimana? Sehat ya? Saya juga Alhamdulillah Pak, sejauh ini sehat. Iya. Pak Antoni gimana Pak untuk PSBB di Surabaya Pak saat ini? Masih diberlakukankah atau mungkin sudah agak longgar Pak? Surabaya sekarang sih sudah agak longgar ya. Dan berita terakhir sih katanya sudah mau zona kuning gitu deh. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Jadi aktivitas juga sekarang sudah mulai lancar ya. Kalau Oke. Jakarta gimana nih Mbak Ana? Kalau di Jakarta saat ini memang sudah mulai ada pelonggaran Pak, gitu ya. Tapi memang tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Sudah beberapa mall dibuka, pusat hiburan dibuka gitu ya. Tapi tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan gitu Pak. Gitu. Kalau untuk iya seperti itu sih Pak. Oke, langsung aja Pak ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini mengenai sertifikasi ISO, gitu ya. Nah. Saya mau tanya nih ke Bapak nih, sudah berapa lama nih Pak Antoni berkecimpung di dunia sertifikasi ISO nih Pak? Saya di sertifikasi ISO ini sejak tahun 2010. Jadi ya sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, 10 tahun lumayan ya Pak ya, gitu ya. Ya. Oke. Nah, tolong dijelaskan ke Sobat Jakarta Rex nih Pak ya. Sebenarnya ISO itu apa sih Pak? Sertifikasi ISO itu seperti apa gitu Pak? Kesingkatannya mungkin. Dan mungkin lebih diceritakan secara singkat Pak untuk ISO ini Pak. Monggo. Baik. Sobat JKT ya bilangnya Mbak Ana ya. Betul, Sobat JKT Pak. Sobat JKT selamat sore ya. Jadi ISO ini adalah standar global yang berlaku secara internasional, diterbitkan oleh badan asosiasi standarisasi internasional yang kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. Oke. Ya. ISO ini punya dua keluaran. Yang pertama ISO untuk produk, itu contohnya adalah ISO 7810. Kalau Mbak Ana maupun Sobat JKT tahu bahwa produk misalnya kartu identitas itu punya
standar ISO 7810 itu punya dimensi yang sama. Jadi kartu identitas itu mau ada di Indonesia, mau di benua Eropa, mau di Amerika, itu sama. Nah, itu ada standarnya namanya ISO 7810. Contohnya lagi kita punya paper ya, kertas A4 misalnya. Itu A4 ukurannya mau di Indonesia, mau di luar negeri, itu sama. Jadi dia punya juga standar ISO. Yang pertama. Untuk yang berikutnya lagi, ISO menerbitkan tentang sistem manajemen. Nah, standar sistem manajemen ini banyak. Ada ISO 9001 ya, ini yang paling umum, yang banyak dipakai di seluruh dunia. Ini tentang sistem manajemen mutu. Berikutnya juga yang sering dipakai itu di Indonesia juga ISO 14001, ini tentang sistem manajemen lingkungan ya, sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga yang sering dipakai juga adalah ISO 45001 atau OSAS 18001 ya. ISO 45001 ini tentang keselamatan kerja, ya, tentang keselamatan kerja. Nah, ISO sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu isos, equal. Equal itu kalau bahasa Indonesianya sama. Kenapa kok dinamakan sama? Itu perbandingannya seperti ini. Contohnya perusahaan A, skopnya adalah misalnya pabrik air mineral yang ada di Amerika. Kemudian ada perusahaan B yang pabrik mineral juga itu berada di Cina. Perusahaan C, pabrik mineral itu adanya di Jakarta misalnya. Ketika pabrik A, pabrik B, dan pabrik C ini memenuhi standar ISO 9001, maka tiga pabrik ini dinamakan sama atau equal. Itu yang dinamakan ISO. Gitu, siap. Oke ya Pak ya. Oke Pak, menarik sekali ya ternyata ya ISO ini ya Pak ya. Oke, nah kemudian Pak untuk syarat-syaratnya nih Pak dari perusahaan jika mereka ingin request atau mendapatkan sertifikasi ISO itu apa Pak? Secara singkat aja mungkin Pak Antoni. Iya, yang pertama perusahaan harus punya legalitas dulu ya, legalitas lah ya pasti. Yang kedua syaratnya juga harus request ya, form registrasi kepada badan sertifikasi yang ada di Indonesia ya, kalau kita domisili di Indonesia. Setelah itu akan ada komunikasi akan dilihat oleh badan sertifikasi tersebut beberapa kelengkapan, contohnya dokumentasi Mbak Ana, dokumentasi. Kemudian data performa perusahaan selama 3 bulan sampai 6 bulan akan dilihat gitu ya. Setelah itu barulah ketika disetujui maka dilakukan proses ISO. Baik. Mudahnya seperti itu. Walaupun di detailnya misalnya ada tambahan nih. Contohnya harus ada internal audit, harus ada tim ISO-nya gitu ya. Harus ada tim ISO-nya. Kemudian harus ada komitmen atau kebijakan mutunya seperti itu Mbak Ana. Berarti kalau tadi Bapak tadi bilang ada kelengkapan legal itu mencakup kayak SIUP, TDP gitu ya Pak ya? SIUP, TDP. Akte pendirian perusahaan juga mungkin perlu ya Pak ya? Akte pendirian perusahaan juga termasuk Mbak Ana. Ya, Oke. Berarti perusahaan itu harus berbentuk badan hukum. Kalau misalnya kayak CV gitu Pak, bisa juga Pak? Atau harus pada PT ini Pak? ISO tidak melihat dia CV, UD maupun siap. PT ya. Oke. Asal dia punya legalitas, kemudian dia punya dokumentasi yang mencukupi, serta ada implementasi performance selama 3 sampai 6 bulan, itu sudah mencukupi untuk dilakukan sertifikasi ISO Mbak Ana. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Nah, mudah-mudahan Sobat Jakarta Rex paham ya masukan dari Pak Antoni tadi. Baik, untuk sertifikat ISO itu kan Bang tadi Bapak bilang banyak ragamnya Pak ya, ada 9001, ada 14001, ada 45001. Nah, itu kalau misalnya dari pengalaman Pak Antoni sendiri Pak, selama ini menangani penerbitan sertifikasi ISO, yang paling sering di request tuh yang mana Pak standarnya Pak? Dari ketiga itu Pak. Yang paling sering di request ya pengalaman saya itu adalah ISO 9001. Kenapa 9001? Karena dia sifatnya adalah generik dan bisa mendasari ISO-ISO yang lain. Contohnya kemarin ada pabrik masker ya, ternyata syaratnya adalah ISO 9001. Tetapi setelah ISO 9001 disyaratkan juga ISO 13485 tentang
medical device ya, peralatan medis. Nah, ketika langsung ke 13485 itu sulit, tetapi yang didasari dulu adalah ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu. Ketika sudah 9001 dilanjutkan ke ISO 13485 tentang medical device, itu lebih mudah. Biasa dipakai itu di seluruh dunia biasanya adalah ISO 9001. Baru kemudian lanjut ke standar-standar yang lain gitu Mbak Ana. Oke, berarti awal mulanya harus bersertifikat ISO 9001 dulu, kemudian nanti akan berkembang gitu Pak ya, sesuai dengan scope dari perusahaan tersebut ya Pak ya. Jadi nanti tim Bapak akan melihat ya kondisi di lapangan ya Pak ya, dan mencoba untuk memberikan masukan kepada klien mungkin Pak ya, untuk menambah standar yang lain gitu ya Pak, kira-kira seperti itu ya. Iya. Tetapi sebetulnya tidak harus 9001 duluan, itu tidak harus Mbak Ana. Oke, baik, siap. Ya. Tergantung perusahaan itu, misalnya perusahaan itu harus komplain terhadap sistem manajemen lingkungan terlebih dahulu, boleh saja langsung dia ISO 14001. Hanya agar lebih mudahnya itu memakai 9001 itu sih, tapi bukan keharusan. Oke, baik Pak, siap. Nah sekarang untuk sertifikat ISO itu kan memang bisa di-request oleh perusahaan swasta dan juga perusahaan berplat merah ya Pak ya, atau pemerintahan atau BUMN, betul ya Pak ya. Nah betul, ada perbedaannya nggak sih Pak, baik itu syarat ataupun ketentuannya antara dua perusahaan itu, swasta ataupun BUMN Pak? Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih. Sebagai syarat secara umum sih tidak ya, hampir sama saja. Tetapi mungkin metode, ada beberapa penamaan metode yang sedikit berbeda ya. Pak. Contohnya misalnya kalau swasta murni ya, itu misalnya contoh memakai survei kepuasan pelanggannya melalui kuesioner. Tetapi kalau BUMN mungkin melalui metode yang lain, misalnya lewat penghargaan ya dari negara, ataukah proper, misalnya sertifikat proper dari negara, ataukah mungkin kalau pemerintahannya lebih ekstremnya lagi mereka memakai indeks kepuasan masyarakat ya. Siap. Metodenya saja yang mungkin sedikit berbeda, tetapi pada dasarnya itu tools-toolsnya itu ya hampir sama dalam ISO. Oke, begitu ya Pak ya, hampir sama tools-toolsnya dalam ISO Pak ya. Oke. Biasanya kalau pemerintahan itu yang lagi booming sekarang 37001 ya Pak, saya baca di berita ISO 37001 ya Pak ya, yang lagi booming saat ini di plat merah ya. Itu mengenai anti swap kalau nggak salah ya Pak ya. Anti swap, betul. Pak, kalau Bapak sendiri pernah menangani kasus itu? 37001 Pak? Belum. Belum ya. Mungkin ke depannya ya Pak ya. Ya, insya Allah. Karena di ISO 37000 memang harus ada kompetensi di ISO 37000 ya. Mungkin beberapa teman yang lain punya kompetensi LAC ya, Lead Auditor Course untuk 37001. Siap Pak. Baik. Nah, dari tadi kita udah ngomongin soal sertifikasi ISO gitu ya, syarat-syaratnya, kemudian apakah itu sertifikasi ISO. Nah, sekarang kita mau coba bahas mengenai benefitnya nih Pak. Apa keuntungannya kalau suatu perusahaan itu mempunyai sertifikasi ISO Pak? Gimana nih Pak? Baik. Kenapa sih ISO ini dulu standar, sejarahnya dulu ya? Kenapa sih ISO ini lahir ya? ISO ini lahir karena yang pertama adalah perdagangan di seluruh dunia. Yang kedua, hubungan kerjasama juga di seluruh dunia. Nah, ini bagi ISO itu adalah benefit. Bagi perusahaan yang sudah ber-ISO tentunya ketika dia mau trading atau berdagang di seluruh dunia itu tentunya lebih mudah diterima. Contohnya pernah ada klien kami itu dia adalah pengusaha sarang burung walet. Dia mau ekspor ke Cina tuh. Tetapi syarat dari negara Cina, pengusaha tersebut harus memenuhi standar ISO 9001. Gitu. Nah, hal-hal itulah yang bisa diakomodir oleh namanya standar ISO ini. Yang kedua, tentunya keuntungan lain banyak, efisiensi ya. Di masa pandemi seperti ini ya, COVID-19 ini tentunya efisiensi, efektivitas, produktivitas itu tentunya diperlukan. Nah, ISO ini punya tools untuk itu gitu Mbak Ana. Berikutnya lagi sih kadang-kadang sebagai daya saing ya, kemudian kepuasan masyarakat, kepuasan pelanggan juga tentunya akan meningkat bila mana ada ISO. Karena ISO menyediakan tools-tools sederhana yang bisa dipakai
untuk kita menghitung nih pelanggan kita, masyarakat ini puas atau enggak terhadap perusahaan kita. Seperti itu, Mbak Ana. Kira-kira apalagi ya, itu. yang satunya lagi sih, contohnya kita juga bisa tuh di masa pandemi sekarang ini ya, kita bisa menghitung risiko. Nah, salah satu bagaimana menghitung risiko secara umum itu ada di klausul yang ada di ISO. Oke. Resiko secara umum ya Pak ya? Maksudnya apa nih Pak, resiko secara umum? Bagi perusahaan. Contohnya kalau di 9001 ya, yang lebih global ya, misalnya di masa pandemi nih, COVID-19, kan tentunya ada risiko ya terhadap perusahaan, baik secara profit, secara kualitas. Nah itu dihitung dalam ISO. Dalam ISO. Biasanya sih teman-teman konsultan itu kita pakai FMEA ya, Failure Method Effect Analysis. Jadi memperkirakan tuh sebelum resiko itu terjadi, kita sudah siap-siap nih. Nah, katanya orang tuh sedia payung sebelum hujan. Oke deh. Ya, itu udah disiapin dalam ISO dan itu benefit ya bagi perusahaan. Jadi keuntungannya yang bisa saya garis bawahi adalah selain efisiensi, juga kepuasan pelanggan dan resiko secara umum ya Pak, baik itu profit ataupun kualitas ya Pak ya. Seperti itu ya. ISO 9001. Kemudian berikutnya juga ISO ini juga ada klausul tentang harus mematuhi peraturan atau legal yang ada di perusahaan di negara tersebut. Nah, contohnya undang-undang tentang tenaga kerja. Nah, itu kan kita juga bantu bagi perusahaan kita ini untuk comply atau mematuhi peraturan tersebut. Itu juga sebagai nilai lebih perusahaan ya. Jadi yang tadi sudah Bapak jelaskan ke kita memang cukup banyak sekali benefit yang bisa diberikan dari ISO ini jika teman-teman Sobat Jakarta Rex melakukan sertifikasi ISO di perusahaan ya Pak ya. Jadi nggak ada salahnya coba untuk datang ke badan sertifikasi untuk men-ISO-kan perusahaannya. Demikian ya Pak ya. Baik deh. Oke, siap Pak. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Sejauh ini dari cukup 10 tahun itu Bapak membantu klien untuk mendapatkan sertifikasi ISO, pasti ada kendala-kendala nih Pak di lapangan. Nah, bisa ceritain nggak Pak, kira-kira kendalanya tuh yang menurut Bapak yang berkesan gitu, yang apa tuh kira-kira Pak, yang sering Bapak temui di lapangan? Pasti ada dong Pak. Gimana dijelasin mungkin Pak? Iya, rata-rata namanya perusahaan baru pertama kali kenal ISO ya, nggak dipungkiri itu kendala selalu ada ya, besar kecil selalu ada Mbak Ana ya. Tetapi dengan komitmen ya itu bisa, alhamdulillah sekarang sudah bisa terpecahkan. Tetapi kadang kendala yang sering muncul itu yang pertama adalah komunikasi ya, di dalam organisasi itu sendiri. Kadang-kadang sudah ada komitmen dari top manajemen, tetapi karena mungkin ya teknik komunikasinya yang kurang menyeluruh gitu, sehingga kadang-kadang sampai di tahapan misalnya staf yang baru itu belum tahu tuh, oh ternyata implementasinya ini loh di perusahaan saya ISO itu seperti itu. Itu kadang-kadang mereka belum bisa ngerti. Nah, makanya itu perlu training, perlu kesadaran, dibangun kesadaran, perlu training. Karena kan top manajemen, direktur, owner pasti nggak punya waktu banyak ya untuk mentraining anak buahnya. Misalnya di pabrik yang Mbak Ana ya katakanlah 2.000 orang, nggak mungkin gitu loh. Kalau mungkin 1 sampai 10 orang masih punya waktu si owner. Seperti itu komunikasi. Yang kedua itu adalah inkonsistensi, tidak konsisten. Misalnya nih, rata-rata perusahaan di Indonesia itu punya SOP yang bagus Mbak Ana. Betul, sudah punya SOP, sudah punya sudah punya regulasi yang ada itu lengkap tuh di negara Indonesia. Tetapi yang perlu diimprove ya, yang perlu kita lakukan perbaikan terus-menerus adalah konsisten untuk mengimplementasikan, kemudian mengisi juga form yang ada. Kadang-kadang SOP sudah ada, ternyata nggak dilaksanakan secara konsisten. Form yang sudah ada, kadang-kadang sehari diisi,
hari nggak diisi. Kadang-kadang seperti itu sih. Oke, siap. Berarti tugas Bapak untuk menjelaskan secara detail sih ke pengguna ISO itu ya Pak ya, bagaimana caranya supaya mereka tetap konsisten gitu ya Pak ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah awareness atau kesadaran, baik dari top manajemen sampai ke level terbawah, sehingga mereka juga konsisten mengisi form, mereka juga konsisten melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku. Betul. Iya. Tapi sejauh ini bisa terselesaikan ya Pak ya dengan baik ya pastinya ya. Berjibaku ya. Tergantung perusahaannya, semakin komitmen maka kendala-kendala itu cepat teratasi ya. Ada yang bisa menyelesaikan dalam 3 bulan, ada yang bisa 6 bulan ya. Itu perlu waktu tergantung perusahaan tersebut. Komitmen, membangun kesadaran, punya kompetensi, semuanya bisa teratasi. Iya, siap. Baik Pak. Nah ini sekarang terakhir ya Pak ya, untuk pesan dan saran Pak Antoni kepada teman-teman Sobat Jakarta Rex yang mungkin masih takut-takut nih Pak mau bersertifikasi ISO perusahaannya gitu. Kira-kira gimana nih Pak? Ada pesan nggak Pak kira-kira dari Bapak? Sobat Jakarta Rex, jangan takut untuk ber-ISO. Mau perusahaan Anda UD, toko, PT, CV apa, itu memang perlu proses. Mungkin sekarang mungkin tidak sempurna, tapi dengan komitmen yang bagus, insya Allah kita semua bisa implementasi ISO ya. Kalau dalam bahasa orang Jawa ya, sedikit guyon tentang ISO. ISO itu iso gak iso kudu iso. Ya. Oke deh ya. Pak. Harus dipaksa dulu dengan kesadaran, dengan komitmen dari top manajemen. Nah, nanti insya Allah ke depan tuh bagus. Bagus ya. Prinsip ISO itu banyak ya. Ada plan, do, check, action. Kemudian yang kita garis bawain ada namanya 3G ya. Saya satu dari bahasa Jepang. G yang pertama ini adalah Gemba. Gemba itu lapangannya harus ada area produksi. Baik. Kemudian yang kedua adalah Genbutsu. Genbutsu ini ada produknya, ya, harus ada produk, harus ada SOP-nya, harus ada form-formnya terkait produk. Dan yang ketiga adalah Genjitsu, harus ada prosesnya. Nah, di sini ada bisnis proses, di sini ada lingkungan kerja, di sini ada infrastruktur. Hal-hal demikian itu saya pikir Mbak Anas atau Sobat JKTREX tidaklah sulit. Jadi ISO ini adalah standar yang sangat fundamental, yang juga sangat sederhana, sehingga saya yakin perusahaan yang ada di Indonesia ini semuanya insya Allah bisa mengimplementasikan ISO. Tentunya dengan kerja keras dan komitmen, gitu Mbak. Iya betul, komitmen kerja keras gitu Pak ya, untuk menjadikan perusahaannya lebih baik lagi tentu ya Pak ya. Karena benefitnya yang tadi sudah Bapak sebutkan lumayan nih Pak, banyak benefitnya, efisiensi, kepuasan pelanggan, menaikkan citra perusahaan juga ya Pak ya. Iya, daya saing juga, saing ya di masa sekarang. Di masa pandemi global seperti ini, daya saing ini perlu, baik secara nasional, domestik, maupun juga internasional. Dan kita ingin juga gitu ya, pengusaha-pengusaha di Indonesia bisa ekspor produk maupun jasanya ke seluruh dunia. Nah, salah satu poin penting untuk menjembatani itu adalah ISO. Gitu, Demikian, baik Pak Antoni, terima kasih banyak. Kita ganggu Terima waktunya. kasih. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bicarakan bisa bermanfaat untuk Sobat Jakarta Rex semuanya, dan untuk Sobat Jakarta Rex juga silakan untuk membuat sertifikasi ISO-nya jika memang belum ada sertifikasi ISO di perusahaannya. Demikian Pak Antoni ya. Baik, Sobat Mbak Ana. Iya, baik Pak. Baik, demikian Sobat Jakarta Rex. Terima kasih untuk Pak Antoni juga yang sudah meluangkan waktunya ya Pak ya, sekali lagi. Iya. Dan untuk kalian Sobat Jakarta Rex, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita masih hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Untuk itu, di kesempatan kali ini saya ingin terus mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri dan orang-orang yang tersayang di sekitar kita, yaitu dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kita akan ketemu kembali di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Salam Jakarta Rex.